Shalom, halo anak-anak semua, salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi, kita masuk di semester 2. Semangat ya, semangat. Walau masih harus belajar di rumah. Kelas 9, persiapkan diri, masuk semester 2, waktunya sangat cepat. Harus konsentrasi. Oke, pendidikan agama Kristen. Di semester 2 kita masuk di bab 8. Bab 8 kita mau belajar tentang meneladani Kristus dalam pelayanan. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita melayani. Oke, yang kita ladani siapa? Yesus. Nah, kita akan membicarakan itu di bab 8. Apa saja yang kita bisa teladani dari pelayanan Tuhan Yesus dan kita praktekkan dalam kehidupan pelayanan kita sehari-hari. Oke, semangat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera buat kita. Hari ini kita akan mulai di semester 2. Di semester 2 kita akan mengawali dari bab 8. Bab 8 pendidikan agama Kristen. Di kelas 9 kita akan belajar tentang meneladani Kristus dalam pelayanan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi pelayanan Kristus bagi manusia dengan berbagai kondisi dan situasi. 2. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dengan meneladani pelayanan Kristus bagi gereja dan masyarakat. 3. Mengidentifikasi keuntungan dan pengembangan diri yang diperoleh dalam upaya melayani sesama. Pelayanan yang meneladani Kristus. Tuhan Yesus sering melayani kelompok besar, kelompok kecil maupun pelayanan secara pribadi. Tuhan Yesus juga memanggil para murid-muridnya yang berjumlah 12 orang. Mereka dipanggil satu persatu dengan memperhatikan kondisi, sikap, dan sifat masing-masing orang. Tuhan Yesus juga sangat memperhatikan keberadaan dan pribadi masing-masing orang. Setiap murid dilihat secara pribadi. Contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Tuhan Yesus menyertai dan hidup bersama murid-muridnya selama 3 tahun. Dia melibatkan diri dengan kehidupan murid-muridnya. Salah satu contoh yang jelas di mana Tuhan Yesus menyertai para muridnya saat mereka diterjang badai di Danau Tiberias. Dengan kuasanya Kristus menenangkan badai dan gelombang, membuat hati dan hidup para murid merasa terselamatkan. Yang kedua, Tuhan Yesus makan bersama orang lain. Tentu kita senang makan bersama orang lain, bukan? Makan bersama keluarga atau teman selalu menyenangkan. Tuhan Yesus sering makan dengan orang banyak atau makan secara pribadi dengan orang lain. Makan bersama dengan para murid pada saat perjamuan malam. Bisa dilihat dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Hal lain yang menarik ketika kalian nanti bisa baca dari Markus 2 ayat 15, Tuhan Yesus makan dengan siapa? Nanti silahkan dibaca ayatnya ya. Tuhan Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Perhatikan ini, makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Artinya Tuhan Yesus merangkul semua orang, memberi kesempatan kepada semua orang, mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Dapat dilihat dari Markus 6 ayat 30-34, memberi makan 5.000 orang. Markus 5 ayat 21-24, Yesus membangkitkan anak Yairus. Tuhan Yesus pun sering melayani pribadi dan kelompok-kelompok kecil. Peduli terhadap kebutuhan orang lain.
Yang keempat, pelayanan secara pribadi. Tuhan Yesus melayani secara pribadi, seperti ketika melayani kebutuhan perempuan asing dari Kanaan yang anaknya sedang sakit. Tuhan Yesus tidak mempedulikan para murid yang mengusir perempuan tersebut. Dia tahu siapa perempuan itu, kasihnya kepada anaknya dan tekadnya untuk memohon penyembuhan dan mengikuti Yesus. Pelayanan secara pribadi dalam setiap kebutuhan pribadi masing-masing. Bertumbuh saat kita melayani. Anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa aspek penting yang dapat kita kembangkan saat kita melayani. Aspek yang pertama dalam hubungan dengan Allah. Dalam hubungan dengan Allah, seperti lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kesungguhan dalam meneladani Kristus, apapun yang sudah dilakukan dan menjadi teladan kita akan tiru. Taat, setia kepada Tuhan Yesus dan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua, dalam hubungan dengan diri sendiri. Perhatikan ini, dalam hubungan diri sendiri. Seperti kehidupan pemikiran yang sehat. Dalam kehidupan kita juga harus memikirkan diri kita, pemeliharaan tubuh, supaya kita sehat, fit, rapi, bersih. Penerimaan diri dengan jujur. Kita punya kelebihan, ya, tapi kita punya kekurangan. Betul. Kerendahan hati, sukacita, berdamai dengan diri kita. Disiplin diri, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, dalam hubungan dengan orang-orang Kristen lain. Peduli kepada sesama, lebih memahami sesama dengan kebutuhannya, mengampuni dengan tulus, tidak bicara yang buruk terhadap saudara seiman. Kalau memang ada yang salah ditegur dengan cara yang baik. Tidak suka menggerutu, apa adanya, tidak pura-pura rohani, dan seterusnya. Yang keempat, dalam hubungan dengan pelayanan. Memahami karunia-karunia rohani atau talenta yang kita miliki. Melakukan segalanya dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Memiliki keinginan kuat untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam hubungan dengan pelayanan ke masyarakat ya. Yang kelima selanjutnya, dalam hubungan dengan orang-orang yang berbeda dengan iman kita, yaitu non-Kristen. Menjadi saksi Kristus yang setia bagi sesama, baik melalui hidup maupun kata-kata. Tidak curang dalam usaha, sudah dikenal orang percaya, orang Kristen, tapi kalau usahanya sukanya curang. Berbagi sukacita, memberikan waktu ketika ada saudara, sekalipun bukan sesama Kristen, walaupun mereka beda, namun kita menerima mereka, bahkan berbagi berkat kepada mereka. Dalam hubungan dengan keluarga, kalian sebagai anak-anak harus untuk kita mengembangkan saat kita melayani. Salah satunya adalah hubungan dengan keluarga, menaati orang tua. Dengan menaati, menghormati apa yang disampaikan orang tua. Menjadi berkat bagi keluarga, menghormati dan belajar dari orang tua dan keluarga dan lain sebagainya. Yang ketujuh, dalam hubungan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Seperti menghadapi kehidupan secara realistis, mengatasi krisis kehidupan dengan tetap bersandar kepada Tuhan, bersukacita dalam penderitaan, sekalipun ada pergumulan penderitaan tetapi tetap memiliki sukacita. Yang kedelapan, yang terakhir, dalam hubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, seperti bekerja sama untuk masalah-masalah kemasyarakatan, taat kepada pemerintah dan hukum negara, berdoa untuk pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, terlibat dalam pelayanan masyarakat, dan seterusnya.
Itulah beberapa aspek penting yang dapat kita kembangkan saat kita melayani. Selanjutnya, yang harus kita miliki juga adalah memiliki karakter Kristus. Beberapa karakter dasar yang perlu kita miliki sebagai pelayan Tuhan dan sesama, yaitu sebagai berikut. Memiliki karakter hati hamba. Dia ingin melayani sebagai hamba Tuhan, bukan dilayani, sebagaimana yang dikehendaki dan dicontohkan Kristus dalam Matius 20 ayat 25-28. Hati hamba, karakter yang pertama. Yang kedua, memiliki komitmen. Seharusnya setiap orang Kristen memiliki panggilan untuk melayani sesamanya. Namun suatu komitmen terhadap panggilan pelayanan ternyata tidak selalu menjadi karakter setiap orang Kristen. Maka kita harus punya komitmen. Jangan sampai ketika ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman, komitmen kita menjadi hilang. Tidak boleh. Seharusnya setiap orang Kristen, sekali lagi, ketika kita dipanggil untuk melayani sesama, itu menjadi komitmen kita. Memiliki hati yang mau memahami. Maunya sih dipahami ya, bukan memahami. Tapi itu yang harus kita miliki, hati yang mau memahami. Merupakan sikap yang mau memahami orang lain dan kebutuhannya. Maunya dipahami kebutuhan kita, sikap kita. Tapi ternyata yang harus kita miliki adalah justru memahami orang lain dan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya memiliki sikap kepemimpinan yang rendah hati. Rendah hati harus kita miliki, tidak boleh sombong. Memahami bahwa segala yang kita miliki berasal dari Tuhan karena kita hanya makhluk yang fana ciptaan Allah. Sikap kepemimpinan yang rendah hati. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai remaja Kristen kita memiliki idola yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah lekang oleh waktu dan keadaan. Dia yang menjadi pemandu dalam berpikir, berkarya untuk melayani. Biarlah setiap apa yang tadi sudah kita bahas, mari kita belajar menjadi seperti, memiliki karakter seperti Kristus. Setiap kita mau melayani dan sebagai bentuk ucapan syukur kita melayani dengan sungguh-sungguh, memiliki komitmen yang besar. Oke, hari ini tugas kalian dapat dilihat di GC. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.